Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 untuk menyampaikan dalam ruang kolaborasi diskusi mandiri pada kesempatan kali ini. Pertama, kita akan membahas tentang nilai-nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak, yaitu pertama, berpihak kepada murid. Yang kedua, inovatif. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, kolaboratif. Dan yang kelima, reflektif. Masalah yang kedua itu nilai mana yang dimiliki oleh guru penggerak. Dari kami kelompok 3, semuanya rata-rata mempunyai nilai-nilai guru penggerak. Beberapa hal yang pernah kita lakukan terkait peran guru penggerak. Pertama, nilai mandiri. Kita harus mau belajar dan bisa mengembangkan diri. Kita bertanggung jawab. Kita mempunyai integritas yang tinggi. Kita mempunyai motivasi dan tinggi. Dan kita merupakan tauladan bagi siswa. Nilai yang kedua adalah kolaboratif. Yang pernah kita lakukan adalah kita berdiskusi dengan teman sejawat. Kita juga pernah melakukan diseminasi hasil workshop, hasil kegiatan, hasil seminar kepada teman sejawat. Dan juga kita pernah membuat soal PAT bersama. Yang berikutnya adalah inovatif. Inovasi kita lakukan di kelas, baik dengan inovasi dalam media pembelajaran, baik dalam bentuk proyek maupun dalam bentuk icebreaking atau permainan, ataupun kita inovasi dalam bentuk pentas seni dan pegelaran pameran yang kita lakukan selama ini. Merupakan salah satu contoh roket. Kami juga melaksanakan beberapa inovasi yang di kelas dalam bentuk Nilai yang berikutnya adalah berpihak kepada murid. Kita memperlakukan murid sesuai dengan kemampuan mereka. Ketika awal masuk sekolah, mereka diberikan angket kebutuhan peserta didik sehingga dapat memetakan mau diapakan peserta didik di sekolah kita. Ketika akan memilih peminatan atau jurusan, mereka juga dikasih angket yang diketahui oleh orang tua, yang diketahui oleh guru BK, wali kelas, dan sebagainya, sehingga mereka dapat memilih dengan jurusan yang tepat. Yang terakhir adalah reflektif. Reflektif ini kita lakukan walaupun jarang, tetapi kegiatan reflektif ini akan sangat berguna untuk kegiatan yang lebih lanjut. Yang bisa dilakukan oleh guru penggerak untuk menguatkan peran dan nilai guru penggerak adalah: yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Artinya, seorang guru harus bisa mengendalikan atau menguasai kelas. Mulai dia masuk ke kelas dengan mengucapkan salam sampai mengakhiri dan juga mengucapkan salam. Kalau guru tidak bisa mengendalikan kelas, maka proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan lancar. Pasti akan ada siswa atau murid kita yang menjadi pengacau. Tetapi kalau guru mempunyai kemampuan dalam mengelola kelas, maka segala permasalahan akan bisa diatasi, dan juga guru bisa menciptakan pelajaran yang menyenangkan. Yang kedua adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Di sini akan tercapai salah satunya adalah ketika siswa berdiskusi, maka yang memimpin adalah siswa itu sendiri. Sampai dari hasil diskusi tersebut dibuat untuk presentasi. Berikutnya, siswa memimpin doa, baik di mengawali pelajaran ataupun mengakhiri pelajaran.
Selanjutnya, peer teaching, pembelajaran teman sejawat. Ini sangat efisien karena peer teaching, pembelajaran teman sejawat ini adalah siswa sendiri belajar bersama dan siswa yang akan menjadi tutor kepada temannya yang kurang mampu, sehingga selevel. Selevel itu artinya frekuensinya sama. Sesuatu yang mempunyai frekuensi yang sama itu akan mudah atau dengan cepat ditangkap oleh sesamanya. Beda dengan apabila penyampaian materi itu dilakukan oleh orang yang frekuensinya tidak sama, maka hasilnya tidak akan terlalu maksimal. Kepemimpinan murid juga bisa dilakukan di ekstrakurikuler ataupun di intrakurikuler. Katakanlah salah satunya adalah di intrakurikuler OSIS, maka bisa dilaksanakan ketika latihan dasar kepemimpinan siswa, ataupun dengan ketika dalam bentuk kepanitiaan, ataupun dalam kegiatan-kegiatan yang lain, baik pentas seni, lomba olahraga, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah mendorong kolaborasi antar guru. Ada dua hal yang kita angkat. Pertama, menggali informasi siswa bersama wali kelas, guru mata pelajaran, guru BK, dan kesiswaan. Sehingga dengan hal ini nanti akan didapatkan informasi yang valid tentang keadaan siswa. Ketika kita sudah mendapatkan informasi itu, maka kita akan mempunyai pedoman yang jelas mau diapakan siswa tersebut. Apakah ada permasalahan dalam diri siswa tersebut? Dan juga kita nanti akan bisa mengarahkan kepada sesuatu yang lebih baik tentang minat, bakat dari siswa tersebut. Kolaborasi juga bisa dilakukan dengan mengumpulkan beberapa mata pelajaran. Dari guru beberapa mata pelajaran dapat berkumpul menjadi satu, membentuk sebuah karya, misalkan pentas seni, pameran, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah menjadi coach bagi guru yang lain. Ketika pandemi COVID kemarin, ini sangat berperan. Katakanlah peran yang pertama adalah membantu guru tentang IT. Nah, ketika pandemi ini, maka sekolah kami mengadakan pelatihan-pelatihan untuk inovasi pembelajaran. Yang pernah kita lakukan adalah pelatihan penggunaan Google Classroom, karena sekolah kami menggunakan Google Classroom. Jadi para guru dilatih oleh teman-teman kami di sekolah sehingga mereka mampu untuk mengendalikan, untuk menggunakan segala fitur yang ada di dalam Classroom, termasuk bagaimana menggunakan Google Meet yang baik, bagaimana merangkai kata-kata yang baik yang bisa di-upload di Google Classroom. Yang kedua, diseminasi, artinya teman-teman yang mengikuti workshop di luar, mengikuti pelatihan-pelatihan di luar, baik itu resmi ditugaskan oleh sekolah ataupun yang karena mengikuti sendiri, sekolah mengambil kebijakan bahwa setelah mereka selesai mengikuti pelatihan tersebut, mereka harus menyalurkan ilmunya kepada teman-teman guru yang lain. Hal ini biasa kami lakukan setiap selesai upacara hari Senin, jika ada guru yang berangkat workshop atau berangkat pelatihan. Nah, di sanalah disalurkan dari hasil workshop atau pelatihan yang mereka ikuti. Soal pemantik yang keempat adalah apa yang bisa kita lakukan oleh guru penggerak. Pertama adalah menyusun bersama dengan sivitas akademika terkait dengan program sekolah. Sivitas akademika ini terdiri dari komite sekolah, kepala sekolah, guru, teman-teman TU, dan juga siswa. Jika program sekolah sudah disusun oleh semua stakeholder yang ada, maka apapun yang diputuskan oleh keputusan sekolah maka akan bisa dilaksanakan dengan baik. Contoh sederhana misalkan, sekolah membuat program bahwa ketika siswa datang memasuki lingkungan sekolah, di pintu gerbang harus turun dari sepeda motor, lalu menuntunnya ke tempat parkir. Ini tidak akan berjalan mulus kalau dalam pembicaraan hanya guru saja yang berbicara, tidak melibatkan siswa. Untuk itu harus melibatkan semua elemen, siswa dan komite sebagai perwakilan dari orang tua. Yang kedua adalah budayakan belajar dan berbagi.
kita harus punya tekad untuk selalu belajar, dan belajar. Dan apa yang kita hasilkan dari belajar itu harus kita berikan atau bagikan kepada teman-teman yang lain atau kepada siapapun. Karena kalau kita tidak mau berbagi, maka percuma kita punya ilmu. Ingat bahwa sekecil apapun yang ilmu kita punya, itu akan sangat bermanfaat kepada orang lain. Tentunya itu akan menjadi pahala tersendiri kepada kita manakala kita bisa membagikan ilmu kepada orang lain, sehingga semuanya bisa. Yang ketiga adalah ruang kolaborasi guru. Nah, di sini adalah tempat atau ruang kepada guru untuk berdiskusi, untuk memecahkan sesuatu, untuk menimbulkan sesuatu, sehingga menciptakan pembelajaran yang baik. Suatu pekerjaan yang hanya dilakukan sendiri tentunya tidak akan terlalu maksimal. Artinya, kalau pekerjaan itu kita lakukan secara bersama-sama, saling bahu-membahu antara guru yang satu dengan yang lain, maka hasilnya akan tambah maksimal. Satu lidi dipukulkan, itu paling hanya sedikit kesakitannya. Tetapi kalau lidi dikumpulkan menjadi satu lalu dipukulkan, maka luar biasa terasa sakitnya. Untuk itu, yuk tetap kita kolaborasi bersama untuk pendidikan yang lebih baik. Demikian presentasi sedikit ilmu dari kami, semoga bermanfaat untuk semuanya. Salam guru penggerak.